pagi. Selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan percakapan coaching dalam supervisi akademik kepada salah satu guru. Dan hari ini saya akan memulai dengan melakukan percakapan praobservasi untuk mengetahui kesiapan dari guru yang akan saya supervisi sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nur, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Bagaimana puasanya Bu? Alhamdulillah lancar dari hari pertama sampai hari ini. Oh iya, dari hari pertama ya. Sekarang sudah Hari ke-11. hari ke-11 ya. Tidak terasa. Tidak terasa ya. Baik, saya akan menggunakan waktu untuk melakukan supervisi untuk hari ini. Mengawali kegiatan supervisi ada 3 tahap. Jadi yang pertama itu praobservasi, kemudian yang kedua supervisi di dalam kelas, kemudian yang ketiga itu pasca observasi. Untuk kesempatan ini saya akan melakukan percakapan kepada Ibu terkait dengan kesiapan Ibu sebelum diobservasi, yang biasa disebut sebagai praobservasi kelas ya. Jadi sebelum melakukan supervisi. Nah, sebelumnya kesiapan Ibu untuk disupervisi seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau kami sebagai guru sebelum disupervisi itu kami menyiapkan perangkat. Sebelum kami menyiapkan perangkat, yang pertama itu kami harus merujuk pada kalender pendidikan, membuat program tahunan, membuat program semester, pekan efektif, pekan tidak efektif, kemudian disusun lagi dengan silabus dan RPP. Di selanjutnya itu kami siapkan materi-materi pembelajaran dan buku paket. Oke, jadi saya rasa Ibu sudah siap ya? Siap. Nah, jadi sebelum diobservasi itu ada namanya praobservasi. Jadi kesiapan Ibu seperti apa, kemudian apa pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Nah, pada tahap ini Ibu perlu ketahui bahwa dalam pelaksanaan supervisi di kelas tujuannya tidak lain untuk mengetahui hal-hal apa saja pengembangan dari dalam diri Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran. Jadi pengembangannya bukan mencari kesalahan Ibu ya, bukan mencari Ibu salah seperti ini. Ya, betul. Jadi intinya di sini dalam proses supervisi itu mencari tahu ya bagaimana atau apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses supervisi itu untuk selanjutnya. Jadi dia lebih mengarah ke pengembangan, bukan mencari nilainya bagus apa dan sebagainya, tapi dia lebih mengarah ke apa yang Dikembangkan pada saat apa yang Ibu akan kembangkan setelah proses kegiatan di kelas dan selanjutnya seperti apa. Jadi itu tujuan dari supervisi. Nah, dalam tahap praobservasi ini bisakah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke dalam kelas pada saat supervisi? Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas. Ya, kebetulan materi untuk hari ini yaitu perdagangan antar pulau. Karena kita sekolahnya daerah pinggiran, jadi saya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di lingkungan kita sekarang. Kalau di sini kan istilahnya daerah distrik atau pinggiran, jadi nanti materinya saya sesuaikan dengan perdagangan antar desa atau dari desa ke kota saja, supaya pengembangan materinya itu sesuai dengan kemampuan anak.
Iya, iya. Jangan sampai saya bawanya terlalu jauh baru anak-anak tidak paham. Ya, betul. Saya kembangkan dengan kemampuan anak. Tujuan utamanya bagaimana anak-anak itu paham, oh ternyata perdagangan antar daerah itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Pertama, seandainya kebutuhan di sini sudah tercukupi semua, maka kelebihannya tidak mungkin mereka buang. Jelas itu ada nilai jualnya, mereka jual kembali di kota atau di pasar. Jadi itu kelebihan yang pertama atau manfaatnya. Yang kedua, mereka jual yang harga barang yang di sini mungkin 5.000 atau 10.000 per ikat. Kalau mereka jual di kota itu lebih dari harga jual yang di desa atau di pinggiran sini. Jadi mereka mendapatkan keuntungan lebih pada saat mereka menjualnya di kota. Terus perkembangan teknologi, kalau di sini mereka menggunakan taksi dan lain sebagainya. Nanti kalau mereka mengikuti perkembangan teknologi, mungkin mereka bisa jual barangnya secara online. Itu untuk manfaatnya. Jadi tujuan itu ada kurang lebih 3 ya Bu ya. Iya. Jadi supaya anak memahami perdagangan antar kota ke antar desa ke kota ya. Desa ke kota. Kemudian mendapatkan nilai harga jual lebih. Mendapatkan nilai harga jual tadi ya. Agar murid paham. Iya, agar murid. Bahwa kalau misalkan harga barang di sini murah, ya mereka bisa jual lebih tinggi di kota. Oke, itu tujuan yang Ibu akan sampaikan nanti di proses pembelajarannya. Nah, selain dari tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan, menurut Ibu area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Sebenarnya banyak. Yang bisa disampaikan. Kalau sebelumnya ini kan, kalau untuk daerah pinggiran begini kan hanya belajarnya menulis di papan, terus kasih ulangan dan lain sebagainya. Kalau saya kembangkan di sini, saya akan membuat metode diskusi, bagaimana mereka memecahkan sebuah masalah. Nanti saya akan munculkan video salah satu pasar yang ada di Kabupaten Manokwari, khususnya di Pasar Sanggeng. Nanti mereka akan melihat video. Nanti akan ada muncul beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, nanti akan mereka pecahkan secara berkelompok. Setelah mereka pecahkan, nanti mereka akan diskusikan tampil di depan siapa yang lebih bagus dan siapa yang lebih memahami arah dari tujuan pembelajaran itu. Ada lagi Bu? Untuk sementara, selain metode diskusi, mereka mengemukakan masalah. Saya akan menampilkan bagaimana cara mereka itu mencari masalah dan mencari jalan keluar dari masalah pada saat saya tampilkan video nanti. Itu saja. Ya, jadi area pengembangan itu ada 2 ya. Iya. Terkait dengan metode pembelajaran. Metode diskusi. Ya, metode diskusi yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Kemudian ada pemutaran video ya. Iya. Kemudian selain itu murid diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Ya, mengemukakan masalah ya. Masalah yang ada. Kemudian memecahkan masalah ya. Ada lagi Bu? Selain dari kedua ini, area yang akan dikembangkan, yang hendak Ibu capai gitu? Harapan saya setelah mereka memecahkan masalah, ketika mereka benar-benar menjadi penjual dan pembeli, itu mereka akan merasakan, oh ternyata ini materi pelajaran, manfaat dari pelajaran perdagangan antar desa atau dari desa ke kota. Ternyata tujuan pembelajarannya seperti ini, memberi manfaatnya seperti ini. Jadi kita disuruh berjualan, kalau kita dibatasi oleh kendaraan ataupun cuaca kan ada jaringan, jadi kita bisa berjualan secara online, berkomunikasi secara online. Kalaupun tidak punya data kan ada nomor HP dan lain sebagainya, itu kita bisa manfaatkan jaringan. Iya. Cukup bagus ya area pengembangan yang Ibu hendak capai ya, dan semoga nanti apa yang area pengembangan itu dapat tercapai dengan baik. Selain itu Bu, dari tujuan, dari area pengembangan, dari strategi yang Ibu persiapkan pada saat proses pembelajaran itu seperti apa, kemudian akan berjalan seperti apa, dan bagaimana? Mungkin bisa disampaikan strategi yang dipersiapkan. Strateginya itu saya lebih
pakai pendekatan dulu ke anak-anak. Karena saya perhatikan anak-anak di sini itu macam apa, manja, maunya diperhatikan. Makanya pada saat kami ketika memberikan diskusi kelompok, jadi kami akan melakukan pendekatan kelompok. Setelah pendekatan kelompok, kalau mereka tidak mampu menyelesaikan masalah dalam kelompoknya, nanti kami akan lakukan pendekatan individu. Contoh pendekatan individu yang kami lakukan, misalnya dia tidak mampu beradaptasi atau memecahkan masalah yang kami kasih, saya akan panggil secara individu. Saya akan tanya apa masalahnya ketika kamu tidak bisa berdiskusi dengan temanmu, solusinya bagaimana. Jadi mereka akan cerita, nanti saya akan bicara dengan guru BK atau wali kelasnya masalah yang dihadapi seperti ini, sehingga dia tidak bisa mengembangkan tugas yang saya beri untuk pada saat pelaksanaan pembelajaran, khususnya diskusi kelompok. Jadi strateginya ya itu tadi ya. Pendekatan kelompok dan pendekatan secara emosional ya ke murid, baik nantinya dalam proses pembelajaran, baik pendekatan individu maupun kelompok yang akan dilakukan. Selain itu ada lagi Bu strateginya? Untuk sementara itu aja ya. Karena nanti kita lihat sesuai dengan judul materi. Ya, yang penting dari segi tujuan ada pengembangan strateginya, strategi yang sudah Ibu persiapkan. Saya maunya seperti ini, semuanya anak seperti ini sudah Ibu sampaikan. Dan semoga dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya rasa tujuannya bisa tercapai Bu ya. Tetap semangat Ibu ya. Tetap semangat Pak. Oke. Sekian percakapan coaching dalam kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Nur, dan setelah ini saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Siang anak-anak. Siang. Sehat? Siang. Di sini ada yang puasa kan? Ada satu orang. Oke, sebelum kita memulai kegiatan atau pembelajaran kita pada siang hari ini seperti biasa, kita mulai dengan doa dulu. Satu orang maju pimpin doa. Mau ditunjuk lagi? Ayo, ayo. Oke, terima kasih untuk Ananda Ayub. Selanjutnya Ibu absen. Nanti tolong bilang hadir, yang hadir dan yang tidak hadir tolong kasih tahu. Jangan yang tidak hadir bilang hadir. Oke, sekarang tanggal berapa? 3. Oke, tanggal 3 April. Afrida, Ayub, Cesha, hadir Ibu Guru. Dahlia, Delvia, Dina, hadir Ibu. Dewi, Venus, Jeffrey, Alfa, Joyce, Marcelina, Nando, Ruben, Sania, Alfa, Sofia, Tessa, Tony, mana Tony ganteng? Alfa, Tuti Bomoy, Yeremia, Yunus, Yohan, Fadil, Ricky, ini anak ganteng segera hadir. Melati, Hadir Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang hadir cuma 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Pak.
seperti biasa ini di kelas 8 Ibu itu selalu menggunakan metode diskusi. Oke, tapi perhatikan setelah buku yang dibagikan silakan dibuka halaman 155. Untuk 155 apa materinya di situ? Perdagangan, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Oh ya, masih ada yang tanya perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ini disambung tulisannya. Kenapa itu tidak lanjut di sebelah? Nanti kalau artikan layar infokus nanti jangan sampai tidak mampu ini tidak baca tulisan yang di infokus karena terhalang oleh tulisan yang ada di papan tulis. Oke. Perdagangan. Apakah kalian pernah mendengar kata perdagangan sebelumnya? Pernah. Pernah. Pernah melakukan kegiatan perdagangan? Pernah. Sering? Kalau kalian pernah perdagangan atau kalian dagang di mana? Di pasar. Kira-kira ada yang tahu apa tujuan kita mempelajari materi perdagangan ini? Apa tujuannya? Ayo, silakan. Ada yang tahu apa tujuannya? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oke, itu tujuannya. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Selain kita mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ada lagi yang lain? Untuk apa, Nak? Silakan. Untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada lagi yang lain? Oke, bagus. Silakan. Tujuannya kan bagaimana kita mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kalau kita sudah tercukupi, biasanya kita mencari keuntungan. Ya. Jadi tujuannya misalnya kita berdagang di sini di daerah pinggiran atau di desa sini, kita jualan ikan yang harga 20.000. Kalau kita bawa ke kota atau ke daerah lain itu harganya bisa lebih tinggi. Jadi dapat untung yang lebih besar. Dan sebaliknya, kalau yang dari daerah kota datang jualan barang di sini, tapi barang yang tidak ada atau barang yang benar-benar dibutuhkan oleh orang di sekitar sini. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Sekarang itu zamannya canggih. Kalau kita tidak mampu berjualan
perdagangan menjadi kegiatan penting dalam perekonomian suatu negara. Bukan hanya pada negara, kita juga membutuhkan perdagangan. Tujuannya apa? Kita mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi. Ini di depan, perhatikan. Aktivitas perdagangan yang aktif menjadi indikasi atau tanda tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian suatu negara. Jika terjadi peningkatan aktivitas dalam suatu perdagangan, berarti jika tinggi terjadi peningkatan itu berarti mereka mendapatkan keuntungan lebih besar. Jika mendapatkan keuntungan lebih besar berarti ekonominya itu sangat menguntungkan. Keuntungannya menjanjikan. Contoh seperti minggu sebelumnya, dari modalnya yang 100.000, sering terjadi perputaran uang, aktivitas berdagang, dia mendapatkan keuntungan dalam setahun itu bisa 1 juta. Nah, dari modal 100.000 dia mendapatkan keuntungan 1 juta. Itu tujuan berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dengan mengeluarkan modal yang seminimal mungkin. Nah, ini untuk pengertian berdagang itu sendiri. Coba perhatikan. Oke, perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengkaitkan antara para produsen dengan konsumen. Nah, kegiatan berdagang tidak akan terjadi hanya ada penjual atau hanya ada pembeli, harus ada dua-duanya. Harus ada penjual dan pembeli. Kita mau jualan sayur, kita pergi jual, tapi harus ada pembelinya. Dan sebaliknya, pembeli juga tidak mungkin pergi beli kalau tidak ada penjual. Terus yang selanjutnya, sebagai kegiatan kita dalam mendistribusikan barang, baik itu perdagangan menjamin untuk peredaran dan penyebaran persediaan barang untuk kebutuhan, itu nanti kita salurkan dalam pasar. Itu kan tempat transaksinya jual beli itu di mana? Pasar ya. Iya. Oke, nanti bakal putar video. Ini pengertian perdagangan antar daerah. Coba perhatikan. Untuk perdagangan, dilihat dari sejarahnya, perdagangan itu berawal dari tukar menukar atau barter. Dulu itu belum ada uang. Sebelum ada uang, itu ibu ada kasih tanda merah. Dulu itu tukar barang dengan barang. Misalnya kelas 8 butuh beras, kelas 7 butuhnya kasbi. Jadi mereka bertukar, mana yang mereka butuhkan itu yang mereka bertukar. Saling harus ada perjanjian, harus sama-sama suka. Jangan kelas 8 suka, kelas 7 tidak suka, baru itu bahaya. Harus suka sama suka kalau terjadi pertukaran barang. Dalam hal ini barter. Ini perdagangan antar daerah. Ada pertanyaan sebelum ibu lanjut? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini salah satu tujuan perdagangan antar pulau untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Yang kita bahas tadi dari desa atau dari kampung ke kota. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan? Terus bagaimana kita menjangkau pasar, bagaimana kita mengelola kita punya sumber daya alam yang tidak mampu kita habiskan di sini untuk kita punya harga dagang, kita jual ke kota. Begitu juga sebaliknya. Nah, perdagangan antar pulau ini tujuannya bagaimana memperoleh keuntungan baik untuk daerah tersebut maupun untuk pembeli dan penjual. Ini kalian bisa lihat gambar. Kira-kira gambar apa ini? Coba perhatikan baik-baik. Coba. Gambar nomor ini yang paling kanan. Kanannya kalian. Kira-kira gambar apa ini? Orang. Kasbi. Orang menjual Kasbi. Gambar kedua sebelahnya Sayur. Oke, gambar ketiga. Nobel. Orang yang membayar setelah ada kesepakatan, dia punya harga jual dibeli dengan harga sekian. Terus gambar keempat, sama tidak gambar 3 dengan 4? Sama. Gambar 1 dengan 2? Sama.
tugas diskusi kelompok itu tadi sudah Ibu kasih gambaran awal. Ibu mau bagi kelompok menjadi 4 sesuai dengan dari gambar keempat itu kalian mengemukakan ini, memecahkan masalahnya ada di bawah. Ibu bentuk kelompok sekarang, hitung mulai dari 1 sampai 4, mulai dari depan. 2, ayo 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti satu kelompok ada 3 orang. Silakan bentuk kelompok. Meja ini geser ke kiri, silakan. Ini untuk kelompok 1. Yang dapat angka 1 ke sini, ke teman-temanmu. Yang dapat angka 2 ke kiri. Meja yang ini geser. Awas. Coba ke kiri ya. Tadi ada 2 kelompok. Berarti meja itu geser ke kanan. Geser ke kirinya kalian. Oke. Ini untuk sana. Ini dulu. Sebelum kalian kerjakan tugasnya, perhatikan dulu video ini. Kalian lihat. Inilah suasana terkini dari pasar Sanden yang berada di Jalan Yosudarso, Manokwari, Papua Barat. Para pedagang pasar mulai beraktivitas seperti biasanya. Ada yang berjualan sayur mayur, pakaian hingga berbagai aksesoris khas Papua. Pasar Sanden merupakan salah satu pasar teramai ini tempat berhenti total selama 3 hari pasca kerusuhan yang terjadi di kawasan tersebut. Para pelaku usaha ini mengeluhkan minimnya pendapatan selama aksi protes masyarakat Papua yang berdampak pada menurunnya pembeli yang datang ke pasar. Kalau pasar ini tidak beroperasi, jelas ekonomi kegiatan ekonominya itu lumpuh. Seperti yang pergi jualan, dia tidak bisa pergi jualan. Yang untuk tujuannya memenuhi kebutuhan hidup, dia tidak bisa membeli kebutuhannya karena tidak ada orang jual. Jadi percuma ada uang kalau tidak ada penjual. Sama. Jadi antara penjual dengan pembeli kita saling kerjasama. Dari gambar yang video yang kalian amati, Ibu akan tampilkan satu gambar di lembar kegiatan dan Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian diskusi. Setiap kelompok nanti Ibu minta kalian presentasi di depan, kemukakan kalian punya ide dan pendapat. Tulis apa pendapat kalian, masukan kalian, saran kalian dari gambar yang Ibu tampilkan di lembar kegiatan ini, di lembar tugas kelompok. Tadi kalian juga sudah lihat. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk kelompok 1 silakan didiskusikan. Kelompok 2, kelompok 3. Oh iya, ini kelompok 3, kelompok 4-nya ini. Ada soalnya di situnya. Soal di lembar tugas itu. Kalian tulis nama kalian masing-masing. Seperti kegiatan belajar kita sebelumnya. Ada nama kelompoknya, terus ada nama kalian. Kalian tulis di situ. Nama anggota kalian. Oke, silakan ditulis. Di situ 3 orang. Tulis nama sesuai absen. Dan ada pertanyaannya. Ini untuk kelompok 4. Apa manfaat melakukan perdagangan antar daerah atau antar kampung dengan memperhatikan gambar yang ada di kertas itu? Atau ada yang beda gambar dalam satu kelompok? Ada yang beda gambar? Nama kalian semua tulis. Tulis di sini lagi dong. Ya, nama. Kalau kemarin yang kita
satu yang tampil, silakan. Diskusi kelompok 1. Anggota Fadil, Amal Reski, Vicky Momoy, Renus Momoy. Satu, kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada tempat tersebut? Menjual tasbih, menjual sayur, membayar makanan atau minuman yang diambil. Sudah. Oke. Coba mana lembaran yang satu tadi Ibu perhatikan dulu. Perhatikan, bisa dibaca yang keras kan jawabannya. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Tadi apa jawabannya? Menjual tasbih, Iya. menjual sayur, Iya. membayar makanan atau minuman yang dia ambil. Oke. Sudah itu saja. Ada tanggapan dari kelompok 2, 3, 4 tentang jawaban mereka, benar atau salah? Benar. Suara yang keras, benar atau salah? Benar. Benar. Gambar 1 itu gambar apa? Tasbih. Orang kegiatannya itu apa? Jual tasbih. Terus gambar 2 jual sayur. Terus gambar 3 oke, membayar hasil belinya atau sibuk penjual mengambil uang dari pembeli. Gambar nomor 4 sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Ada masukan? Ada kritik, ada saran? Apa ada tidak? Kalau tidak Ibu yang tanya. Atau ada dari kelompok 1 pertanyaan untuk temanmu? Tidak ada. Sekarang Ibu tanya, pernah nggak kalian melakukan kegiatan keempat gambar di depan dari kalian bertiga? Pernah. Yang mana? Gambar berapa? 3 dan hanya membeli saja, tidak pernah menjadi penjual. Karena tugas kalian sebagai pembeli disebut sebagai konsumen pemakai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Ini dari kelompok 2. Perhatikan. Ada salinannya. Coba lihat. Apa Pak? Oh, yang itu dulu. Apa pertanyaannya untuk kelompok nomor 2? Coba perhatikan apa pertanyaannya. Tugasnya kalian tadi apa? Oke, kalian disuruh menceritakan bagaimana perdagangan antar daerah atau antar kampung. Bisakah diulang? Suara yang jelas keras supaya yang lain dengar. Ya, suara yang keras. Ayo. Ya. Bawa jualan di pasar. Dengar. Pasar sayur yang membutuhkan penjual sayur dengan pembeli sayur. Ya. Pembeli bertemu dengan penjual sehingga berdiskusi dengan harga barang. Oke. Penjual menyatakan pembeli membutuhkan. Oke. Ada
dengan mereka bertemu untuk mendiskusikan harga jualnya mereka. Karena kan nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, karena kita adalah manusia yang tidak lepas dari yang namanya kebutuhan. Kita sebagai penjual, kita sebagai konsumen atau pembeli. Oke, silakan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo. Ricky. Cepat sini. Ayo. Kelompok 3. Masih ada? Dia mau hitam sampai Ayo kelompok 3. Ibu minta setiap yang kalian ceritakan di atas kertas, Ibu harap kalian pahami, kalian lakukan di tempat tinggal kalian. Jangan hanya pada saat diskusi saja. Oh, kami pergi ke pasar, hanya pergi jual. Lalu tidak pernah membeli. Kegiatannya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, setelah diskusi ini baru di atasnya. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Tawarin. Mana? 2. Oke, silakan. Batalkan. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan atau bisa jual sayur di pasar untuk bisa mengumpulkan uang yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk bisa menjual pasti dengan harga 50 ditawarkan oleh pembeli dengan harga 30. Ada masukan? Ada. Ada pertanyaan? Oke. Jadi tujuan mereka melakukan banyak. Kalau di sini penjualan kita terbatas. Terus yang keempat, pembeli dan penjual sama-sama untung. Oke, ya. Penjual dan pembeli sama-sama untung. Kenapa? Pembeli dia mendapatkan barang yang dia inginkan dan penjual dia menghabiskan dagangannya. Jadi mereka sama-sama untung. Ada pertanyaan atau masukan untuk kelompok 4? Ada. Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba perhatikan di sini. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ya, Selamat siang. sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, hari ini saya akan meminta waktunya Ibu untuk 10 sampai 15 menit untuk melakukan percakapan pasca observasi sebagaimana yang sudah saya lakukan kemarin beberapa hari yang lalu, mulai dari kemudian mengamati Ibu di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, hari ini pasca observasi bertujuan untuk lagi-lagi saya sampaikan bahwa bukan memunculkan apa yang kurang dari proses yang Ibu lakukan di dalam kelas, akan tetapi ini merupakan suatu refleksi
dari Ibu sendiri terkait dengan pengembangan untuk proses pembelajaran selanjutnya ketika proses supervisi kemarin. Nah, berdasarkan catatan refleksi dari pengamatan yang saya lakukan pada saat supervisi yang saya laksanakan di kelas 8 Ibu ya? Di kelas 8 terkait dengan materi perdagangan ya antar pulau ya. Akan tetapi pada saat itu Ibu menyampaikan terkait dengan antar kampung. Ya, Ini antar kan kampung. daerah pesisir. Oke. Jadi catatan refleksinya tidak terlalu banyak ya terkait dengan pasca pra kemarin itu kan harapannya Ibu terkait dengan tujuan strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan ke depan. Nah, catatan yang berdasarkan pengamatan yang saya lakukan kemarin berhubungan dengan strateginya, saya rasa cukup bagus terkait dengan metode diskusi yang Ibu laksanakan kemarin, cukup membangkitkan motivasi dan antusias murid di dalam kelas dan keaktifan dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, selain itu, Ibu juga telah memberikan kesempatan kepada murid untuk menanggapi proses jalannya diskusi ya dari kelompok lain yang setelah tampil di depan. Nah, topik percakapan dan catatan. Jadi topiknya hari ini terkait dengan umpan balik yang akan saya sampaikan untuk yang Ibu akan kembangkan. Nah, menurut Ibu dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, menurut Ibu ada yang Ibu bisa kembangkan atau seperti apa dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya berdasarkan materi yang kemarin itu tentang perdagangan antar pulau, saya punya tujuan itu bagaimana saya mengembangkan metode diskusi dengan pemahaman siswa yang khususnya di daerah pinggiran begini supaya dia mengenal oh ternyata perdagangan antar pulau atau antar kampung itu banyak menghasilkan sesuatu. Contoh, kita bisa mengenal lingkungan baru, terus selain mengenal lingkungan baru bisa berdagang dan bisa menghasilkan harga yang di atas standar atau rata-rata yang mereka patokan di harga daerah pinggiran sini. Setelah mereka mendapatkan keuntungan, sebelum mereka berjalan ke arah kota atau menuju ke daerah lain, mereka istilahnya memberikan kesempatan atau peluang kerja bagi orang lain dengan menggunakan transportasi kayak ojek, taksi, dan lain sebagainya yang mengangkut mereka maupun barang yang mereka perjualbelikan di pasar. Jadi itu harapannya. Selain itu, pengembangan yang akan Ibu tingkatkan untuk kedepannya? Saya ingin mereka itu bagaimana setelah walaupun mereka tidak melanjutkan ke SMA, mereka punya cita-cita ataupun kemampuan itu, oh ternyata berjualan itu seperti ini. Saya mengeluarkan modal seminimal mungkin dengan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Bukan hanya seorang PNS, pejabat, pengusaha yang bisa menghasilkan uang. Siapapun bisa menghasilkan uang karena tujuannya bagaimana mereka mau memenuhi kebutuhan hidupnya mereka dengan caranya mereka masing-masing. Terutama mereka di daerah pinggiran begini berdagang atau berjualan sayur dan ikan. Ya. Oke. Jadi itu yang Ibu akan tingkatkan untuk kembangkan untuk kedepannya. Nah, dalam proses pembelajaran yang selain itu ya, proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah itu menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Kalau kemarin itu cukup maksimal berjalan dengan baik dibandingkan dengan sebelumnya karena biasanya pada saat kami melakukan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, mengemukakan masalah itu kadang siswa itu pasif. Tapi kemarin yang mungkin karena banyaknya video-video dan saya tampilkan ini kejadian yang terjadi di sekitar kalian
sangat antusias pada saat mengikuti pembelajaran. Sangat antusias Ibu ya. Iya, Hmm. kami sangat semangat. Dalam untuk menciptakan suasana dalam proses pembelajaran Ibu, yang strategi yang Ibu ingin kembangkan itu seperti apa? Untuk menciptakan suasana yang nyaman, kemudian merasa tidak mengantuk, atau seperti apa? Banyak metode yang kami gunakan. Yang pertama, bagaimana kami itu membangun suasana, apalagi kalau pelajaran di siang hari itu kan membuat anak-anak bosan. Ya, betul sekali. Kami menghibur dengan membuat memutar film, video yang menginspirasi. Terus melakukan pendekatan kepada anak, memberikan semangat, memotivasi, membuat permainan, itu juga adalah metode yang kami gunakan untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak. Ya, cukup bagus ya. Jadi itu strategi yang Ibu akan kembangkan untuk selanjutnya. Nah, sesuai dengan catatan juga yang berdasarkan pengamatan, hampir sama ya yang Ibu sampaikan, bahwa untuk menciptakan suasana, Ibu sesekali memutarkan video. Nah, itu menjadi penyemangat bagi anak-anak ya, bagi anak-anak untuk melihat tampilan di layar ya. Kemudian di satu sisi Ibu sudah memberikan kesempatan murid menanggapi kelompok lain. Kemudian refleksi dari proses pembelajaran Ibu kemarin seperti apa Bu? Refleksinya itu maksudnya bagaimana ya? Merefleksikan proses pembelajaran Ibu kepada anak Kemarin untuk yang akan dikembangkan atau seperti apa? Kemarin saya kasih untuk Ya, santai saja Bu ya. Nah, refleksinya Ibu. Refleksinya kemarin setelah saya memberikan materi, saya rasa tidak bisa fokus. Fokus ya Bu, fokus santai saja ya. Refleksinya kemarin seperti apa? Ada yang pemanasan begitu. Ya bisa. Refleksi dari setelah mengikuti pembelajaran. Refleksinya setelah mengikuti pembelajaran, saya memotivasi anak-anak. Nah, setelah pembelajaran ini, saya bilang jangan cukup sampai di sini karena ini akan berkelanjutan. Ini kan perdagangan antar pulau, tapi saya ganti dengan perdagangan antar daerah ataupun antar kampung ini karena berkaitan dengan situasi di sini. Nanti kelanjutannya itu bagaimana kita melakukan atau melihat perdagangan antar negara, baik itu negara Indonesia dengan negara lain, antara negara tetangga dan negara lainnya. Karena ini kedepannya itu bagaimana kita harus bersaing dengan yang namanya teknologi. Kita sekarang kan kalau untuk daerah pinggiran masih menggunakan transportasi. Kalau untuk kedepannya kemungkinan itu kita berjualan secara daring, online, kita mengunggah sesuatu yang kita jual, nanti orang lain akan membeli, orang mengambil di tempat atau kita yang antar ke tempat orang yang beli. Jadi memotivasi mereka dengan sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya cukup bagus Ibu ya terkait dengan pengembangan Ibu. Nah dalam proses kegiatan pembelajaran Ibu, yang menjadi catatan saya juga untuk pengembangan selanjutnya bisa mungkin Ibu masukkan terkait dengan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran ya. Artinya kesepakatan ini kan artinya ada hubungan timbal balik antara Ibu dengan murid. Artinya supaya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Itu mungkin umpan balik dari saya terkait dengan refleksi. Sudah cukup bagus ya. Kemudian ice breaking dalam proses pembelajaran itu menjadi salah satu ya, menjadi salah satu pertimbangan ya untuk
cepatnya itu seperti apa? Lebih cepat dalam pembelajaran. Kalau selama ini kan metode diskusi, metode ceramah. Yang saya lihat baru-baru ini anak-anak itu lebih aktif belajar sambil bermain. Ya, betul. Tapi kalau dibilang belajar sambil bermain itu materi anak TK dan SD. Tapi kalau kami kalau di SMP makanya kami lebih mengurangi permainan, nanti materinya banyak tertinggal kalau terlalu banyak belajar sambil bermain. Jadi pada saat diskusi mungkin 5 sampai 10 menit itu diskusi, ya diselingi di situ permainannya. Ya. Tidak perlu kayak tadi ekstrim yang disediakan waktu khusus, karena nanti kan banyak waktu yang terbuang. Iya, iya. Jadi disesuaikan kondisi ya. Iya. Disesuaikan kondisi pada saat itu. Mengajar. Ya, pada saat mengajar dan materinya ya. Itu terkait dengan rencananya Ibu dalam pengembangan diri. Untuk tindak lanjutnya Ibu untuk kedepannya seperti apa? Saya maunya itu kita lebih aktif pada saat mengajar, gunakan Infokus, ya mungkin sekolah lebih utama menyediakan atau memfasilitasi seperti itu. Terus anak-anak itu bagaimana mereka itu lebih aktif tanpa harus guru yang lebih aktif. Ya. Nah, lebih aktif. Terus bagaimana ya mungkin selain pendekatan individu, kelompok, emosional itu ada biasanya kan guru BK ataupun wali kelasnya itu melakukan pendekatan, nah bagaimana supaya kalian lebih aktif, lebih ini kalau kita daerah tinggal ini khususnya bagaimana memaksimalkan mereka untuk masuk sekolah dulu biar tidak mengajar itu setengah dari jumlah yang ada kelas, misalnya 25 yang hadir cuma 10, kadang kurang dari 10. Kalau pada saat pembelajarannya tidak maksimal, kita sudah di rumah bentuk kelompok, kita mau bagi kelompok 4 orang, kalau 10 dibagi 4 kan cuma 2, kadang 3, ya tidak maksimal. Lebih banyak yang rugi sebenarnya. Jadi untuk kedepannya ya pendekatan kepada orang tua atau anak untuk kerjasama supaya anaknya lebih rajin. Guru dengan siswa tidak ada yang rugi, sama-sama untung. Ya. Berarti itu menjadi salah satu tantangan ya untuk Ibu yang Ibu sampaikan bahwa menghadirkan anak ke sekolah itu yang sangat penting, karena dalam ketika misalkan Ibu sudah menyiapkan segala macam strategi agar tetapi murid yang datang itu hanya sejumlah segitu, ya kan? Jadi itu menjadi tantangannya Ibu. Nah, untuk mengatasi tantangan itu apa yang Ibu harus lakukan? Tadi banyak yang harus dilakukan. Untuk kemajuan sebuah sekolah itu bukan hanya dilihat dari 1-2 guru. Ya, betul. Kalau ada pepatah mengatakan siswa kencing berlari berarti ada contohnya yang mereka tiru. Harusnya kalau disuruh siswa rajin, guru juga harus lebih rajin. Kalau kami rajin, ini sih jujur. Kalau selama ini jam saya selalu hadir. Siswa juga aktif. Kadang siswa bilang, "Ibu, kami bosan dengan pelajaran Ibu." Kenapa? Cuma pelajaran Ibu tiap hari, kadang tiap minggu, yang lain tidak. Nah, Ibu harus bagaimana? Ibu banyak metode gunakan, tapi mereka itu mau semua mapel itu setidaknya hadir walaupun 1 kali, 2 kali dalam sebulan. Maunya seperti itu. Banyak yang kami mau kembangkan. Bukan hanya mata pelajaran IPS, pelajaran lain tidak perlu ikuti jadwal yang semaksimal 2 kali 40. Mungkin nanti anak-anak bosan karena daerah pinggiran begini kan maunya pulang cepat, datang tidak terlalu tepat waktu. Ya kami menyesuaikan dengan perkembangan anak, kan tidak bisa dipaksa juga. Ya, kami ikuti maunya mereka. Kadang kalau jam istirahat baru mau masuk ya tidak diikuti. Itu tantangannya ya, dan Ya, itu tantangan itu harus dijawab. Ya, tetap semangat Ibu ya dalam semangat. dalam mengembang tugas. Ya. Ini saya kira cukup sekian untuk percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan, dan Ibu berdasarkan pengembangan untuk ke depan yang Ibu sampaikan tadi, saya harap Ibu akan berusaha melaksanakan dengan baik demi pengembangan kompetensi
misi ibu untuk ke depannya ya. Jadi tetap semangat ya, sebagaimana yang tantangan yang disebutkan bahwa menghadirkan anak ya, nah itu tantangan, dan saya harap itu bukan merupakan